Mudah-mudahan selalu sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali buku tematiknya ya. Buku tematiknya kita buka halaman 32. Nah, di sini kita masih akan belajar tentang tari-tarian yang ada di Indonesia, anak-anakku semuanya ya. Baik, yang pertama ada beberapa jenis tari yang ada di Indonesia ini, tentunya sangat beragam, kemudian juga memiliki karakter masing-masing dan ciri khas masing-masing sesuai daerahnya masing-masing. Nah, berikut akan saya tampilkan tabel beberapa contoh tari yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama ada tari Sudati ya anak-anakku semuanya ya. Tari Sudati ini berasal dari Aceh ya, berasal dari Aceh, tari Sudati. Kemudian ada juga tari kecak. Nah, tari kecak ini cukup terkenal, yaitu berasal dari mana? Semuanya pasti tahu. Ya, betul, yaitu berasal dari Bali, anak-anak semuanya, berasal dari Bali. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah tari ondel-ondel. Nah, anak-anak juga pastinya sudah tahu tari ondel-ondel berasal dari DKI Jakarta, ya. Kemudian yang nomor 4 ada tari Sekapur Sirih. Nah, tari Sekapur Sirih itu berasal dari mana, Ustaz? Nah, berasal dari daerah Jambi. Ya. Kemudian yang nomor 5 ada tari merak. Nah, tari merak ini ditarikan penarinya mirip menggunakan aksesoris yang seperti burung merak. Nah, ini berasal dari Jawa Barat. Nah, berasal dari Jawa Barat. Kemudian nomor 6 ada tari serimpi. Tari serimpi ini kita kenal dari Jawa Tengah, anak-anak ya, tari serimpi. Nah, tentunya kita harus tahu ya, karena kita juga berasal dari tinggal di daerah Jawa Tengah ya. Ada tari serimpi, kemudian yang lainnya juga masih banyak lagi anak-anakku semuanya. Selanjutnya ada tari reog Ponorogo. Anak-anak pasti tahu ya, yang penarinya menggunakan reog atau seperti singa barong atau menggunakan reog yang dipangku di atas di kepala ya anak-anak ya. Itu berasal dari Jawa Timur ya, tepatnya di Ponorogo ya, berasal dari Jawa Timur. Nah, kemudian ada nomor 8 ada tari Kancet Papatai. Nah, tari Kancet Papatai ini berasal dari Kalimantan Timur anak-anakku semuanya ya, Kalimantan Timur. Kemudian ada nomor 9 ada tari Cakalele. Nah, tari Cakalele ini cukup terkenal ya. Ini berasal dari Maluku, berasal dari Maluku. Nah, kemudian ada lagi tari Suanggi. Nah, tari Suanggi ini berasal dari Papua Barat. Nah, itu adalah 10 contoh yang saya berikan tentang nama-nama tari tradisional beserta asal daerahnya. Nah, tentunya kalian bisa mencarinya kembali ya. Masih banyak lagi jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia yang belum Ustaz sebutkan. Nah, anak-anak bisa mencarinya ya. Misalnya ada tari piring ya, kemudian tari jaipong dan sebagainya, tentunya masih banyak. Nah, dari bermacam-macam tari yang ada, itu merupakan suatu kekayaan tradisional yang ada di negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini memiliki sebuah kultur budaya yang sangat-sangat beragam, dan kita sebagai warga negara untuk saling bisa menghormati, kemudian mencintai dan juga melestarikan budaya Indonesia. Nah, misalnya kita berasal dari Jawa Tengah, kita juga mencintai tari, misalnya tari Sudati ya, yang berasal dari Aceh. Kemudian dari Aceh juga selain tari Sudati ada tari Saman ya, yang kita kenal bersama. Nah, itu adalah macam-macam jenis tarian yang ada di negara kita Indonesia, anak-anakku semuanya. Nah, setelah kita mempelajari tari-tarian yang sangat beragam di Indonesia, anak-anakku semuanya, kita akan masuk tentang makhluk hidup anak-anak ya. Nah, kita akan beralih ke makhluk hidup, yaitu menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Nah, hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam ya, sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaatnya. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan.
pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Nah, berikut akan saya tampilkan tabel tentang pemanfaatan sumber daya alam baik dari tumbuhan maupun hewan. Kita mulai dulu dari tumbuhan, anak-anakku semuanya. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu padi. Nah, padi ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, ya, menjadi beras. Nah, kemudian kita masak, ya, menjadi nasi, kita konsumsi setiap hari. Kemudian dari jenis tumbuhan yang lain ada tumbuhan kapas, ya. Nah, tumbuhan kapas ini kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan kain katun. Nah, kita ketahui bersama dari produk kapas ini, ya, kapas diolah di pabrik, ya, dijadiin benang atau proses spinning, kemudian dijadikan kain atau dengan proses weaving, kemudian masuk pada finishing, kemudian masuk ke garment untuk dijahit menjadi sebuah pakaian. Nah, seperti pakaian yang Ustadz pakai ini, ya, ini adalah berasal dari kapas, anak-anak, ya, kapas, sehingga setelah diproses menjadi sebuah kain. Nah, kain ini juga yang Ustadz pakai adalah kain motif batik, ya, motif batik khas Indonesia, ya. Jadi batik ini adalah pakaian khas Indonesia yang sudah diresmikan oleh UNESCO dan diakui oleh dunia sebagai warisan budaya. Nah, untuk itu marilah kita lestarikan untuk memakai pakaian batik anak-anakku semuanya, ya. Selanjutnya ada tanaman jati, ya, pohon jati. Nah, pohon jati ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan dan perabot, anak-anak, ya, bahan bangunan dan perabot yang ada di rumah kita, ya. Biasanya digunakan sebagai bahan perabot bangunan, misalnya dibuat meja jati, kemudian kayu, kemudian pintu, ya, kemudian jendela. Nah, biasanya perabot yang berasal dari kayu jati ini, anak-anak, itu cenderung lebih awet, ya, usianya lebih lama dan lebih kokoh, anak-anak, ya. Karena di tempat rumahnya Ustadz ada meja, kemudian kursi, yang ada lemari juga ada berasal dari jati, itu yang usianya lebih tua daripada Ustadz. Ustadz ini usianya 32, itu mejanya usianya hampir 50 tahun ada itu, ya. Jadi usianya lebih lama dan lebih kuat anak-anakku semua. Nah, sampai kalau dipalu saja palunya mengkong, harus pakai bor. Nah, selanjutnya saat meneruskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yaitu hewan, anak-anak. Nah, yang pertama adalah ikan. Nah, ikan ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, ya, baik ikan tawar maupun ikan laut, ya. Ikan tawar maupun ikan laut. Ikan tawar yang hidup adalah ikan yang hidup di air tawar. Ikan laut adalah ikan yang hidup di laut, ya. Walaupun laut rasanya asin, tetapi ikannya rasanya tidak asin, anak-anak, ya. Nah, itu mengajarkan kita dimanapun kita berada, kita tidak seperti ikan, ya. Kita harus seperti ikan, ya, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, itu adalah pemanfaatan ikan sebagai sumber makanan. Kemudian domba. Domba ini juga dimanfaatkan manusia sebagai yang pertama tentunya bahan makanan, ya. Dagingnya itu bisa dimakan oleh manusia biasanya, jadiin sate, gulai, ya, dan jenis masakan yang lainnya. Kemudian rambut domba ini juga bisa untuk bahan pakaian atau wol, ya. Biasanya untuk jaket, untuk pakaian musim dingin, pakaian musim salju biasanya menggunakan kain domba karena ketika dipakai akan terasa lebih hangat. Nah, bagus. Selanjutnya adalah kerbau. Nah, kerbau ini dimanfaatkan yang pertama yaitu untuk makanan, ya, untuk dagingnya, ya. Saat pernah mencoba itu soto kerbau. Rasanya enak juga, dagingnya lebih tebal, seratnya lebih tebal juga, anak-anak semua. Kemudian tenaga kerbau juga dimanfaatkan oleh manusia yaitu untuk membajak sawah, anak-anak, ya. Membajak sawah itu juga menggunakan tenaga kerbau. Kemudian selain itu ada juga pemanfaatan makhluk hidup yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tentunya, anak-anak. Nah, hewan kemarin sudah diterangkan siklus, ya, perubahan siklus bentuk tubuh hewan. Misalnya ulat, anak-anak, ada ulat sutra. Nah, ulat sutra ini, ya, akan berubah menjadi kepompong, ya, akan berubah menjadi kepompong. Nah, pada tahap kepompong ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, anak-anak, sebagai bahan pakaian, yaitu apa? Yaitu serat dari kepompong
diolah dan dipintal menjadi benang, yaitu benang sutra anak-anak ya. Nah, benang tersebut kemudian akan dibuat menjadi kain sutra. Nah, sehingga anak-anakku semuanya, kenapa kain sutra itu harganya mahal? Karena memang prosesnya, kemudian mencari bahan bakunya cukup sulit. Karena itu terbuat dari serat yang keluar dari kepompong ulat sutra. Nah, ulat sutra ini juga diternakan oleh petani, itu diberi makan yang namanya daun murbei anak-anak. Nah, dulu Ustadz pernah datang langsung ke tempat penangkarannya ketika STM dulu ya, karena jurusan pembuatan kain dulu. Jadi Ustadz dulu pernah membuat kain sarung, dimulai dari benang sampai jadi kain. Nah, itu salah satunya mempelajari tentang proses pembuatan kain sutra yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Nah, itu adalah pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anakku, mari kita ikuti diskusi pada grup WA yang sudah Ustadz sediakan. Mungkin sekian dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun anak-anak ya. Tetap di rumah. Semoga semuanya diberi kesehatan selalu. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.